Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumende, channel yang membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, sosial, budaya, dan segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Oke, untuk episode yang kedua ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menggemparkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai matahari buatan Cina. Dari komen-komen yang saya baca mengenai matahari buatan Cina ini, banyak yang tidak percaya, menyaksikan berita tersebut dan menganggap bahwa berita itu bohong atau hoax. Oke, mari kita bahas apakah matahari buatan Cina itu merupakan beneran atau bohongan. Oke, sebelum kita membahas mengenai matahari buatan Cina, kita membahas dulu mengenai istilah di ilmu fisika, yaitu fisi nuklir dan fusi nuklir. Yang pertama mengenai fisi nuklir. Fisi nuklir ini secara gampangnya adalah suatu proses pemisahan atau pemecahan satu buah unsur menjadi dua unsur yang lebih kecil dan lebih ringan. Nah, proses pemecahan atau pemisahan ini akan menimbulkan atau meninggalkan atau memunculkan energi yang sangat besar. Salah satu contoh dari reaksi fisi nuklir adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu, ada juga kapal selam bertenaga nuklir yang juga menggunakan proses fisi nuklir, mana kapal tersebut sanggup menyelam berbulan-bulan tanpa perlu naik ke permukaan. Untuk kapal selam yang tercanggih, dia mampu menyelam selama 25 tahun tanpa perlu muncul ke permukaan. Kemudian juga ada rumor bahwa fisi nuklir ini juga digunakan sebagai bahan bakar dari pesawat terbang TR-3B, di mana dia mampu terbang selama 15 tahun tanpa perlu untuk turun atau tanpa perlu untuk mengisi bahan bakar. Tapi fisi nuklir ini mempunyai kelemahan, yaitu dia meninggalkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena limbah radioaktifnya itu sanggup merusak lingkungan hidup dan sanggup meracuni manusia, sehingga bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, kematian dan lain sebagainya. Dan ketika limbah tersebut dibuang, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk luruh atau untuk menjadi netral, sehingga tempat pembuangannya pun memerlukan tempat yang khusus, dirancang khusus sehingga mampu untuk mencegah kebocoran selama ratusan tahun. Itu kelemahannya dari fisi nuklir. Yang kedua, kita bahas mengenai fusi nuklir. Nah, fusi nuklir ini kebalikan dari fisi nuklir. Kalau fisi nuklir tadi adalah pemisahan satu atom, satu unsur menjadi beberapa unsur. Nah, kalau fusi nuklir ini adalah penggabungan beberapa unsur menjadi satu unsur yang memiliki massa yang lebih berat. Nah, salah satu contoh fusi nuklir alami yang ada di alam semesta ini adalah matahari. Nah, di dalam matahari kita ini komposisi kimianya sekitar 76% itu terdiri dari hidrogen, kemudian 24% itu dari helium, dan 1, sekitar 70 sekian persen itu terdiri dari unsur-unsur kimia yang lainnya. Nah, di dalam matahari ini secara alami memfusi hidrogen menjadi helium, dan dari reaksi fusi itu menimbulkan energi yang sangat luar biasa, di mana panasnya di dalam inti matahari itu mencapai 15 juta derajat Celcius dan di permukaannya mencapai 6.000 derajat Celcius. Nah, proses fusi alami di matahari telah terjadi selama 4, miliar tahun dan akan terus berlanjut sampai 10 miliar tahun yang akan datang. Nah, setelah 10 miliar tahun yang akan datang, matahari akan kehabisan hidrogen dan helium, kemudian matahari akan meredup atau bahkan padam. Tapi ya masih terjadi 10 miliar tahun lagi. Nah, bagaimana dengan matahari buatan Cina? Teman-teman sudah bisa menebak ya. Jadi Cina berusaha meniru proses fusi nuklir yang terjadi di matahari. Sehingga ya benar, Cina memang benar-benar meniru apa yang terjadi di dalam matahari. Nah, Cina sendiri sebenarnya sudah mulai meneliti, mengembangkan fusi nuklir itu sebenarnya sudah sejak tahun 60-an melalui proyek yang namanya ITS. Kurang lebih kalau nggak salah itu The Experimental Advanced Superconducting Tokamak.
Proyek ini adalah suatu proyek yang diimpikan dapat menciptakan energi yang bersih yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan meniru reaksi fuksi yang terjadi di matahari. Caranya dengan menggabungkan dua isotop hidrogen yaitu deuterium dan deuterium di dalam sebuah alat yang bernama tokamak. Tokamak ini gampangnya suatu reaktor yang berbentuk bulat yang di mana di dalamnya nanti akan terjadi reaksi fusi. Karena tokamak ini bentuknya bulat dan di dalamnya nanti terjadi reaksi fusi, maka banyak yang menyebut bahwa ini adalah matahari buatan. Di dalam tokamak ini terdapat dua hal yang sangat krusial. Yang pertama adalah plasma. Nah, di plasma itulah tempat di mana akan terjadinya reaksi fusi. Dan di dalam tokamak ini juga terdapat medan magnet yang sangat besar yang digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol suhu yang super tinggi dan energi yang sangat besar. Dan panas yang diciptakan oleh tokamak buatan Cina atau matahari yang buatan Cina ini adalah sebesar kurang lebih 70 juta derajat Celcius atau 6 kali panas dari inti matahari, atau kurang lebih 11.000 kali panas dari permukaan matahari. Dan dalam uji coba kemarin mampu menyala selama 17 menit. Nah, tadi belum sempat kita bahas mengenai kelebihan dari fusi nuklir ya. Salah satu kelebihan dari fusi nuklir ini, dia tidak menimbulkan limbah yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Ada satu unsur yang menimbulkan radiasi juga, namun tidak sebesar radioaktif yang ditinggalkan oleh fusi nuklir, dan masa luruhnya pun atau masa menjadi tawar pun nggak lama, jadi sekitar cuma 12 tahun. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa matahari yang jaraknya jauh dari bumi dan suhunya yang lebih rendah dari tokamak mampu membuat dunia ini terasa panas, sedangkan tokamak yang ada di bumi dan suhunya berkali-kali lipat dari inti matahari tidak membakar bumi. Nah, sebenarnya panas matahari yang kita rasakan sampai saat ini pun bukan sepenuhnya peran dari matahari ya. Ya benar, matahari yang memberikan panas. Cuman yang membuat bumi ini tetap terasa hangat dan nyaman ditinggali adalah karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini adalah adanya zat-zat di dalam atmosfer kita berupa karbon dioksida, metana dan beberapa unsur lainnya yang menahan sinar matahari itu sehingga panas dari matahari itu tetap tertahan di bumi selama 24 jam dan membuat bumi kita menjadi hangat dan layak untuk ditinggali. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi ini hanya akan menjadi bola salju raksasa bersuhu harian minus 33 derajat Celcius. Dan kemudian kenapa matahari buatan Cina yang disebut 5 kali lebih panas dari matahari ini tidak membakar bumi ya? Karena tokamak sendiri atau matahari buatan Cina sendiri ukurannya tidak begitu besar. Kalau teman-teman lihat di berita, itu besarnya kurang lebih diameternya sekitar 5-10 meter, jadi tidak begitu besar. Dan panas yang disebut 5 kali lebih panas dari inti matahari tersebut ada di dalam tokamak, jadi dikurung di dalam tokamak. Mungkin panasnya itu menyebar ke dalam tokamak, tapi yang 5 kali lebih panas dari inti matahari tersebut ada dalam tokamak, sehingga orang-orang pun dari jarak yang cukup aman bisa menyaksikannya dengan aman tanpa merasa kepanasan. Nah, sekarang gini aja deh, kalau teman-teman masak air mendidih 100 derajat Celcius, kemudian tangan kita diletakkan di luar panci, apakah tangan kita akan merasakan panas yang sama dengan panas air yang 100 derajat Celcius? Enggak juga kan? Nah, demikian juga dengan tokamak, yang panas itu ada di dalam tokamak, sementara di luar tokamak, terlebih lagi ada radius berapa kilo, itu panasnya sudah tidak terasa. Nah, itu sebabnya kenapa suhu tokamak yang 5 kali lebih panas dari inti matahari tersebut tidak membakar bumi. Kecuali kalau tokamaknya bocor, nah mungkin bisa menghancurkan bumi. Tapi ya pasti tokamak itu sudah dibuat seaman mungkin sehingga potensi untuk bocor itu kecil. Nah, apakah hanya Cina yang membuat matahari buatan? Ternyata tidak. Ada beberapa negara lain yang telah membuat matahari buatan juga. Misalnya seperti Prancis dengan Project West, dan juga Korea Selatan dengan Project
K-Star. Nah, Korea Selatan pada bulan November 2020 kemarin juga telah mampu menyalakan matahari buatan sama di dalam tokamaks juga, dengan suhu sekitar 100 juta derajat Celcius yang sanggup menyala selama 20 detik. Nah, negara-negara yang membuat reaksi tiruan dari reaksi matahari tadi itu tergabung dalam suatu organisasi bernama ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, di mana hasil dari uji coba negara-negara tersebut akan dikembalikan lagi ke ITER untuk disempurnakan. Dan targetnya di tahun 2025 nanti akan tercipta matahari buatan dengan suhu sebesar 280.000 kali lebih panas dari suhu matahari. Nah, ketika ini benar-benar tercipta, ya mudah-mudahan bumi dapat memiliki energi bersih yang bisa dipergunakan untuk kemakmuran manusia. Selain itu, ada beberapa film Hollywood juga yang sudah memfilmkan mengenai matahari buatan ini. Pertama mungkin di sekitar tahun 2004 ada Spider-Man 2, di mana Dr. Octopus membuat matahari buatan, dan kemudian di 2008 juga ada Iron Man yang dia memiliki arc reactor yang merupakan reaksi fusi juga seperti matahari buatan. Ya, jadi begitulah, sebenarnya matahari buatan ini bukan sesuatu yang yang manusia tidak bisa membuatnya. Ini teknologi yang bisa dibuat oleh manusia. Jadi ya ini suatu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan nanti energi yang dihasilkan bisa dipergunakan untuk kemakmuran manusia. Jadi ya pesan saya, ojo kagetan, ojo gumunan. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi di episode ketiga. Selamat sore.